Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah walladzi alaihi shallallahu wassalam amma ba'd. Hadis bagian akhir dari bab al-iqtisad fil ibadah, pertengahan dalam mengamalkan ibadah, di kitab hadis nomor 151. Wa an Abi Ribaiyin Handhalah bin Rabi'i al-Usaidi. Abu Ribai Handhalah bin Ar-Rabi' al-Usaidi al-Katib ahadi kutabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau sekarang staf setnek ya, Sekretariatan Negara atau setkab, sekretaris kabinet. Qala laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu an bertemu denganku. Qala lalu bertanya, kaifa anta ya Handhalah, bagaimana kabarmu wahai Handhalah? Qultu, aku menjawab, nafaqo Handhalah, Handhalah sudah munafik. Ruwas Abu Bakar. Subhanallah ma taqul. Subhanallah ya, menunjukkan kaget itu ungkapan refleksnya. Subhanallah, kamu ngomong apa? Munafik mah kafir ya. Kalau kafir fiddarkil asfali minan nar walang tajidalahum nasira, di Al-Qur'an di nerakanya yang paling dalam tidak akan ada yang menolong. Khalidina fiha, murtadatu munafik mah gitu. Qultu, Handhalah menjelaskan, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita kalau sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudzakiruna bil jannah wan nar, beliau lalu mengingatkan kita surga dan neraka. Ka'anna ra'ya ainin, seolah-olah surga neraka itu terlihat di pelupuk mata. Ini karena dua faktor. Pertama, faktor Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya yang memang ceramah itu menggugah, meyakinkan, menghadirkan orator ulung. Yang kedua, faktor sahabatnya yang memang sudah ada dalam tahap ihsan ibadahnya. Kalau orang ihsan itu ibadah seolah-olah melihat Allah, tapi seolah-olah, karena nggak mungkin di dunia bisa melihat Allah, bisa melihat surga dan neraka. Makanya kalimatnya juga ro'ya, bukan ru'yah. Kalau ru'yat ini terlihat oleh mata, ya ru'yat. Kalau ro'ya itu seolah-olah terlihat oleh mata. Ro'yun itu dari pikiran, ya, dari gambaran, lintasan pikiran. Ro'yun. Karena memang sahabatnya sudah ihsan, sudah bagus dalam ibadahnya. Jadi setiap kali Nabi menjelaskan surga dan neraka itu, seakan-akan surga neraka itu ada. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau kita keluar pulang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afasnal azwaj wal aulad wad dayat,
Afasna itu ada dua makna kata Imam Nawawi. Alajna, kita sibuk, kita bersegera, kita fokus. Wala abna, dan kita terlalaikan, kita main-main, kita bersenda gurau. Al azwaj, dengan istri, wal aulad, anak-anak, wadai'at. Ad-dai'at itu kata Imam Nawawi al ma'aish, segala kesibukan kita. Bapak yang pedagang keluar ti masjid mah tungkul we kanu dagangan, orderan, ya, barang yang belum nyampe, pesanan barang kemana saja harus cari barang, dikirimkan kemana, pedagang. Kalau yang jadi guru udah we sibuk ngurus RPP, nya, laporan, borang dan sebagainya, bikin ulangan, bikin bahan materi pelajaran, evaluasi, budak bararanel gitu, lupa surga, lupa neraka. Bapak-bapak yang kerja di kantor langsung sibuk urusan kantor, pagi-pagi sudah meeting, ya. Ibu-ibu kalau pulang ke rumah ingetna eta we dapur, ya, cuci, toilet, rumah, ngepel. Menit beres-beres, cenah beres imah teh, nya moal beres atuh. Can ka kuburan mah. Kayak di kuburan beres. Nah itu kalau kami sudah pulang, ya kita sibuk dengan urusan duniawi, nasina kathiron. Kita pun banyak lupanya. Sudah jadi nggak ingat lagi, sudah jadi nggak zikir lagi, nggak ingat surga neraka poho. Sok siapa yang ketika sibuk dalam pekerjaannya seakan-akan melihat surga dan neraka, moal. Komo yang seneng mancing keur mancing, ingat surga neraka boro-boro. Yang resep touring, sesepedahan, nonton Persib. Ya. Kemudian qala Abu Bakar radhiyallahu an, kata Abu Bakar radhiyallahu an, fa wallahi inna lanalqa mithla hadza, demi Allah kita merasakan hal yang sama, saya juga sama demikian. Kenapa ini Hanzalah menyebut munafik? Ya karena orang munafik itu di Al-Quran adalah orang yang fokus dengan dunia, lupa akhirat. Kita kalau sedang di rumah, di pekerjaan, nggak ingat akhirat, berarti munafik. Di dekat Nabi seakan-akan takut, ay keluar poho. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itu surat Al-Munafikun. Terlalaikan oleh harta dan anak dari zikrullah. Ya, keluarga anak itu. Kemudian di surat At-Taubah ada 2 ayat. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan mengagumkan kamu, nggak usah membuat kamu takjub harta mereka dan anak-anak mereka, keluarga mereka. Artinya mereka fokus dalam ngurus dunia. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsam, secara fisik penampilan wah bagus. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, perkataannya juga memikat. Jadi dalam urusan duniawi ya dia dapat semuanya lah. Ya juga mun urang maca berita artis lain ngahaja macanya aya pan ngahiji dina berita. Selalu yang diobrolkan itu masalah itu, penampilan, keren, gaya. Munafik begitu teh kalau dalam Al-Qur'an. Nah, kata Abu Bakar, iya saya juga sama merasakan demikian. Fantolaktu ana wa Abu Bakrin,
lalu aku pun dan Abu Bakar pergi hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian beliau berdua ini, ayo atuh cenah kita ke Rasul. Kita curhat, konsultasi. Ini gimana menghilangkan kemunafikan ini? Munafik itu kan bermuka dua, ya. Di sini begini, di sana begitu. Ini Abu Bakar dan Hanzalah takut ya bahwa mereka termasuk munafik. Fakultu, lalu kata Hanzalah, saya berkata duluan, nafaq wa Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah sudah munafik wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa madzaka? Apa itu? Kenapa kamu ngomong begitu? Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nar wal jannah. Kami ketika sedang dekat bersama Anda mengingatkan kami neraka surga ka'anna ra'yain. Seolah-olah kami melihatnya jelas. Mengulangi pernyataan yang tadi. Fa idza kharajna min indika afasnal azwaj wal aulad wa dhai'at nasina katsiran. Tapi ketika pulang sibuk lagi dengan anak, keluarga, lalu kesibukan yang lain, lupalah. Tidak ingat lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, lau tadumuna ala ma takununa indi, seandainya kalian dawam terus-terusan seperti keadaan kalian bersama denganku. Ini level puncaknya. Yang tadi teh anu ihsan, dimanapun berada seolah-olah melihat Allah, seolah-olah melihat surga dan neraka. Wa fi dzikri, dan selalu dalam zikir, la safahatkumul malaikah, pasti malaikat akan bersalaman denganmu, ala furushikum, di atas ranjang-ranjang kalian, wa fi turukikum, dan di jalan-jalan kalian. Maksudnya furus itu bisa juga kursinya, jok. Ini jika diurang, sofa bisa pakai diuk, bisa pakai tidur gitu. Jadi maksudnya ketika berjalan, ketika duduk, ketika berbaring, malaikat akan bersalaman dengan kamu. Maksud bersalaman di sini maksudnya turun rahmat. Malaikat akan senantiasa mengawal kamu, ya. Meski memang ada satu hadis di riwayat Bukhari di bab Fadailul Quran, di bab keutamaan membaca surat Al-Baqarah, itu sahabat Usaid bin Hudair, dia sholat malam baca Al-Baqarah di rumahnya, yang rumahnya itu dekat dengan tempat kuda ditambatkan. Jadi disebutnya itu di rumah tapi dekat dengan tempat kuda. Jadi siga di teras lah, siga di Jawanya ruang tamu teh kan di teras gitu. Salat baca Al-Baqarah, tiba-tiba terasa, kan di Arab seringnya halodonya kemarau, awan itu turun. Setiap kali awan turun tuh kuda itu nggak mau diam. Dan saat itu katanya anak saya sedang tidur dekat dia yang sedang sholat. Nyameureun jika budak urang we hayang lu jeung bapak tidur ya dekat kita sholat, mau apet tidur di dinya gitu.
takut, maka menghentikan, ya, hilang lagi, kemudian baca lagi, terus begitu sampai menghentikan bacaannya, sholatnya, lalu lihat awan itu terang, ya. Tapi kemudian karena takut kuda itu tedaik cicing kena ke anaknya, Usaid pun menghentikan. Ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Ya. Lalu datang ke Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau kamu terus membacanya, pasti kamu bisa melihat malaikat. Itu awan terang itu malaikat yang turun. Ya. Jadi malaikat turun itu bisa seperti itu, dan ini enggak dialami oleh Nabi tapi dialami oleh sahabat Usaid bin Hudayr. Tapi tentu tidak jadi teori saintifikasi. Kalau baca surat Al-Baqarah kayak awan caang, henteu. Karena hanya Usaid yang mengalami. Ya. Nabi juga tidak ada riwayatnya, Abu Bakar, Umar tidak ada riwayatnya. Padahal Nabi SAW sangat menekankan menghafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kata Nabi, siapa yang sudah hafal Al-Baqarah, Ali Imran, paham, mengamalkannya juga, akan jadi hijab dari neraka, aman. Nah, jadi bapak-bapak nu can apal, ya can kahijab ti neraka. Tentu maksudnya yang mampu sampai hafal, yang tidak mampu bapak-bapak minimal paham isinya dan mengamalkannya. Intinya tidak mengingkari dua surat itu, karena banyak yang mengingkari dua surat itu, terutama dalam bab rumah tangga, kan banyak tuh, ya. Rubu'ul nikah, 1 rubu di surat Al-Baqarah tentang pernikahan. Teteh hese ngamalkeunna kebanyakan nya abai. Itu yang pokoknya. Karena kata Nabi SAW di hadis yang lain, ya, buat menenangkan bapak-bapak ibu-ibu yang tidak hafal Quran. Man qara'a ayataini min al-akhirataini min suratil Baqarah kafatah. Siapa yang baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah dalam 1 malam sudah cukup. Ta eta minimal nu hafal mah Al-Baqarah mah. Di mana, Pak? Amanar Rasul. Nah, itu minimal itu. Dibaca dalam sholat malam itu minimal itu, atau sebelum tidur, atau bangun tidur, atau dalam sholat isya, sholat maghrib, bada isya, ya. Pokoknya 2 ayat terakhir itu juga sudah cukup. Ya, keur bapak ibu nu teu hafal Al-Baqarah jeung Ali Imran. Tapi hadis itu menunjukkan bahwa malaikat turun itu sangat mungkin. Cuma kejadiannya sesekali, ya, jangankan manusia biasa kayak sahabat, Nabi SAW saja untuk hal-hal yang ajaib itu nggak bisa bagaimana Nabi. Kata para rasul ketika dituntut dalam surat Ibrahim, Fatuna bisultanim mubin, bawa cenamana mujizat-mujizat yang nyata, ya, kan minta ini minta itu. Kata para rasul, wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Kami nggak bisa bikin tiba-tiba kayak Nabi Musa ngalungkeun tongkat jadi orai, pukul tongkat pangandaran teh belah moal. Nabi saja nggak bisa kecuali dengan seizin Allah, ya apalagi yang kasus tadi. Di seandainya kata Nabi kamu terus membacanya sampai subuh, pasti kamu bisa melihat rombongan malaikat yang turun, ya. Jadi bisa dipahami seperti itu, tapi tong ngarep-ngarep, ya. Jadi nanti putus asa. Nah, cenah itu sering dibaca Al-Baqarah tiap malam tuh manggih wae cenah awan caang. Turun-turun. Ya. Cuma makna yang umum, ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis tadarus,
Kata Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu illa haffathumul malaikah wa ghasyyathumur rahmah. Ya maksud malaikat turun itu yang paling pokoknya nanti jadi saksi. Ya. Wa ja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Ini malaikat yang jadi saksi. Hada ma ladayya atid. Ini yang tercatat. Jadi malaikat jadi saksi. Ya. Semakin banyak malaikat, semakin banyak saksinya. Apalagi itu dalam sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Yang kedua maksudnya wa ghasyyatumur rahmah. Tertutup oleh rahmat. Jadi rahmat itu kan baca surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu apa? Rahmat di dunia berupa anugerah, tapi yang dua kan kalau dibagi surat Ar-Rahman itu 1/4. Nah 3/4-nya itu rahmat nanti di surga. Intinya masuk ke surga gitu. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah berbangga dengan kita yang aktif baca Al-Quran di hadapan malaikat-malaikat yang ada di langit. Sehingga malaikat kemudian banyak yang berburu majelis-majelis dzikir gitu kan, majelis-majelis Al-Quran, di hadisnya begitu. Nah ini pun sama. Kan tadi kata Nabi dalam dzikir, dalam kondisi seperti melihat surga dan neraka, berarti malaikat akan senantiasa mengawal, menjadi saksi, mencatatkan dan turun rahmat. Malaikat banyak berburu kita. Lakin ya handolah, tapi wa handolah sa'atan wa sa'atan wa sa'atan. Sesekali, 2 kali, 3 kali boleh. Tos 3 kali, tong 4 kali. Ya, maksudnya sekali-kali boleh. Boleh apa? Boleh kita main dengan anak-anak, main dengan istri, sibuk dengan urusan duniawi, tapi tetap ya kita dalam kondisi zikir. Sekali lupa tapi kemudian ada zikirnya. Nah, di sini pentingnya ya. Ini salat sunat. Di sini pentingnya zikir pagi, zikir petang. Ya, itu untuk selalu membuat kita ingat. Di sini pentingnya lapad-lapad dzikir yang terungkapkan secara refleks kayak tadi Abu Bakar subhanallah. Pan urang mah menakan buset cenah gitunya. Itu subhanallah. Ingatnya. Salat sunat ini dari subuh ke duhur tuh jaraknya jauh, selingan ke salat duha. Belum ke salat syukurul wudu, belum ku murojaah Quran. Tuh untuk menyeimbangkan agar kita tidak lost gitu. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu termasuk saya yang sedang sapar. Kapanganeran teh geblek gue abong di jama kosor. Jadi lupa sama sekali, zikir paginya lupa, zikir petangnya lupa. Justru kan kalau Nabi SAW ketika sapar itu lebih mungkin diijabah doa. Kenapa? Kata para ulama, karena orang sapar itu pasti akan banyak berdoa kepada Allah. Atuh sapar di Arab maka bayangku bapaknya. Coba jauh sok dari Makkah ke Madinahnya 12 hari. Ngangkeleng padang pasir rek sana tekeung. Makanya banyak berdoa berzikir. Tapi kalau sapar konteks sekarang mah ulin dina beus karaokean. Lain ngararaji, lain dalalikir. Ya cenah usar boleh sekali-kali nyapek we awas mun minang kali. Ini jadi dalil sebagaimana yang dijelaskan oleh para tabi'in di dalam Sahih Bukhari. Ada man bab khauful mu'min an yahbatu amaluhu. Seorang mukmin itu cirinya dia punya rasa takut amalnya hancur. Dia takut murtad. Dia takut munafik. Kan ini kata Nabi 3 hal, kalau 3 hal ini ada
maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Allah dan Rasul lebih dia cintai dari apapun gitu kan. Yang kedua, mencintai orang lain seperti cinta kepada diri sendiri. Terasa manis ya. Hidup itu sok ayeuna bapak misalkan di perusahaan aya tiluan nu ngamusuhan. Kalau bapak memposisikan yang 3 orang itu sebagai musuh kompetitor, oh dasar di neraka tuh. Tapi kalau bapak perlakukan yang 3 itu anggap adik urang, sok udah ngambek oge da ku urang di bageran mah terjadi jadi nyerengi. Jadi jangan kita tempatkan orang-orang benci kepada kita sebagai oposisi, kompetitor. Cintai mereka, da kayak luluh. Nikmat, so kolaboratif ya. Yang dulunya sering bersih tegang, ajak gerarangkul. Nikmat. Terasa manisnya iman. Nah, yang ketiga kan, dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam neraka. Nah, ini alhamdulillah. Ini Abu Bakar. Jadi bukan orang yang tenang-tenang saja lah kalamku sholat subuh geus menang surga cenah gitu. Lah tenangku ngaji subuh geus menang surga. Sisana keun we kewe sholat duhur, sholat asar. Enggak ada rasa takut. Itu bukan orang mukmin. Orang mukmin yang akan merasakan manisnya iman itu sudah ada rasa takut. Makanya kata tabi'in di dalam Sahih Bukhari, adraktu thalathina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengalami sejaman bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun di antara mereka yang yaz'umu annahum ala imanil malaikah. Bahwa mereka keimanannya sudah seperti malaikat. Mata apa menaya memuji. Bapak meni soleh. Cek Nabi ku awuran ku taneuh. Maksudnya naon? Jangan menganggap orang itu. Kalau ada yang memuji, tong dianggap pujian. Itu melupakan kita, jadi merasa kita seperti malaikat. Bu Haji meni soleha, ulah tong percaya. Nipu tuh. Membuat kita merasa tenang. Sahabat nggak ada yang satupun seperti itu. Ma minhum illa wa huwa yakhafu 'alan nifaqi fi nafsihi. Tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali mereka takut ada kemunafikan dalam dirinya. Nah ini. Jadi kalau kita belum merasa seperti ini belum ihsan. Ya, mual handolah mah tadi mengaji teh karasa ningali surga jeung neraka, ari urang mah teu. Jadi handolah saja yang sudah merasa melihat langsung surga neraka, takut dengan dirinya, hari urang nunte jongjon. Ini tidak akan kita merasakan manisnya iman. Ini penting ya, jangan pernah merasa puas. Meski tidak harus kemudian menjadikan kita stres. Stres nih gimana saya, belum ini gimana saya. Jangan. Kan seimbang antara roja dan khauf. Roja itu optimistis, insya Allah kita akan mendapat surganya. Tapi juga ada kekhawatiran dengan amal-amal buruk kita. Ini sekali lagi jadi dalil, sesekali kita dengan keluarga, ya, dengan anak-anak, sibuk dengan pekerjaan, silahkan. Asal tetap dalam kondisi atau tidak lepas dari dzikir, tapi memang bagusnya seperti Nabi. Seperti Nabi, bagaimana? Selamanya ketika di keluarga, di pekerjaan, tetap ada dalam dzikir, di salaman Nabi maku malaikat. Ya. Kemudian hadis berikutnya yang terakhir dari Ibnu Abbas yang menceritakan ketika Nabi SAW berkhutbah, idza wa birajulin qaim, ada seorang yang berdiri, fayas aluan, lalu bertanya, faqalu pasa'alaan, Nabi bertanya tentang orang itu, ya naon cenah jelema
tadi belah itu nang tung wae teu ngomong teu naon. Lalu sahabat berjawab, Abu Israil, oh itu si Abu Israil, nadharo an yakuma fi syamsi wala yaquda, dia sudah bernadar akan berdiri di bawah terik matahari, tidak akan duduk, wala yastadilla, tidak akan ngiuhan berteduh, wala yatakallama, tidak akan ngomong, wa yasuma, dan akan saum. Ieu nu demo tidak akan makan teh. Demonya apa? Yo ditutup, mau makan, gering, ngaripu maneh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, muruh, kata Nabi, suruh dia, fal yatakallam, berbicara, wal yastadilla, ngiuhan, berteduh, wal yaqud, duduk, wal yutimma saumahu, kalau sudah nadar saum teruskan saumna sampai tamat maghrib, karena udah nadar. Ini menunjukkan bahwa nadar itu kalau memang jelek harus dibatalkan. Tapi yang baiknya terus. Saya sumpah demi Allah kalau anak saya semuanya sudah lulus dari pesantren, hafal Quran, ya, saya akan pergi ke Ciwidey, naik ke Gunung Patuha, jalan kaki, ngararipuh maneh. Nggak usah, ya. Tapi nadarnya harus dibatalkan dan harus ada kifarat. Kifaratnya kan memberi makan 10 miskin, atau memberi pakaian 10 miskin, atau membebaskan hamba sahaya. Yang 3 ini setara pilihan. Kalau tidak mampu yang 3, baru saum 3 hari. Jadi jangan langsung saum 3 hari. Kalau masih mampu memberi makan 10 miskin, itu dulu. Memberi pakaian 10 miskin itu dulu. Jangan langsung saum 3 hari. Di Al-Qurannya begitu. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatum au tahriru raqabah. Ini sejajar. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, yang enggak mampu saum 3 hari. Ini sama dengan perintah Nabi dalam bab sumpah, sudah kita bahas dulu. Siapa yang sumpah atas satu sumpah, man halafa ala yamin tsumma ra'a khairan minhu, lalu melihat ada yang lebih baik dari itu, sok we ka Ciwideyna mah teu kudu bari leumpang ngaripuh maneh ti dieu ke lumpang ka Ciwidey. Make mobil we. Falti alladzi khairu minhu wa kafir yaminahu, datangi yang lebih baik dan kifarati sumpahnya, kecuali tadi kalau saumnya terus. Ini juga menunjukkan orang-orang yang demo berlebihan, tidak akan makan, tidak akan ngomong, berterik di bawah terik matahari, itu semuanya adalah kebodohan terhadap syariat. Allah tidak mengizinkan. Inilah gambaran, ya, bagaimana bahwa kita dituntut oleh syariat al-iktisad, pertengahan, tidak meninggalkan dunia sama sekali, tapi juga tidak terlena dengan dunia sama sekali, tidak terlalu berat apalagi memberatkan diri sendiri, cukup pertengahan, dan pertengahan. Kalau sudah rutin naik sendiri. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.